بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai siang hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisinya. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada siang hari ini adalah orang-orang yang merugi di dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang merasa rugi saat harta yang ia miliki lepas darinya, atau orang merasa rugi, merasa sedih saat orang yang ia cintai hilang dari sisinya. Dan ada juga orang-orang yang merasa benar-benar merugi saat jabatan yang dia usahakan dan dia impikan hilang darinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebenarnya kerugian yang paling besar itu adalah saat kerugian tersebut menimpa agamanya. Saat seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dan saat ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Allah terasa hambar, tanpa bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah itu sama sekali. Kerugian ini adalah kerugian yang paling besar, karena baik dan buruknya agama seseorang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka di situ akan kita jumpai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang merugi. Maksudnya adalah agar manusia jangan sampai menjadi atau termasuk golongan orang-orang yang merugi tersebut. Dia harus berusaha menjauhi dan menghindarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang menjadikan setan sebagai temannya, sebagai pelindungnya, atau dengan kata lain dia mentaati setan. Inilah pangkal kerugian dan kebangkrutan pada kehidupan manusia. Allah berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Surah An-Nisa ayat 119. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, kerugian mana yang lebih besar dibandingkan orang yang rugi agama dan dunianya karena dibinasakan oleh kemaksiatan dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi dan hilanglah darinya kesenangan yang abadi. Setan selalu mengajak manusia untuk mendustakan hari akhir, mengajak untuk mendustakan Al-Quran dan kebenaran. Dan setan juga mengajak manusia untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia dan lalai terhadap akhirat. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, kita diperingatkan oleh Allah SWT, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan Allah juga mengingatkan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab orang ini merugi baik di dunia ataupun di akhirat, itu adalah mengikuti teman-teman yang buruk. Teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan seseorang itu tidaklah jauh dari teman dekatnya. Apabila dia memilih teman dekat yang baik, maka kebaikan akan menular kepada dirinya. Sebaliknya, kalau dia memilih teman yang buruk, teman dekat yang buruk, maka dia pasti akan tertular dengan keburukannya itu. Allah memperingatkan dalam surah Fussilat ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qayyadna lahum qurana'a fajayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang baik apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan itu adalah nafsu dan kelezatan di dunia yang sedang dia raih, sedang dia capai. Sedangkan yang dimaksud dengan di belakang mereka itu adalah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Sedangkan taat kepada orang-orang yang rugi adalah merupakan kerugian yang besar. Oleh karena itu, masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan kebaikan, maka hendaklah kita berusaha untuk berteman dengan teman-teman yang baik, menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita. Karena kalau kita salah, dia yang akan mengingatkan kita, akan membenarkan kita. Kalau kita melanggar, dia yang akan memberikan nasihat peringatan kepada kita. Itulah teman yang baik, yang selalu menasihati kita, yang mau menegur kita apabila kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat. Yang ketiga, masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, yang menjadikan sebab kerugian manusia di akhirat adalah yaitu tersibukkan dengan harta dan juga anak-anak, sehingga mereka lupa terhadap berbagai kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang hal ini dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafikun ayat 9. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikrullah adalah keberuntungan dan kemenangan serta kebaikan yang banyak. Dia juga melarang kita untuk tidak menyibukkan diri dengan harta dan anak-anak kita sehingga melalaikan dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mencintai harta dan anak-anak itu adalah fitrah setiap manusia. Setiap kita senang dengan harta dan anak-anak itu. Tetapi kalau itu lebih diutamakan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan harta dan anak sampai dia melupakan perintah-perintah Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab kerugian baginya. Yang terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, sebab kerugian itu adalah meremehkan salat. Meremehkan salat ini adalah merupakan termasuk kerugian yang paling besar. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya.
Maka apabila sholatnya baik, dia telah beruntung dan sukses. Dan apabila rusak sholatnya, maka dia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholatnya, sholat 5 waktu, maka baginya cahaya dan petunjuk, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya baginya. Dia tidak akan diberikan cahaya oleh Allah. Wala burhan, dan dia tidak akan mempunyai bukti. Tidak akan diberikan bukti kalau dia ini sebagai seorang muslim. Wala najah, dan tidak juga dia ini diberikan keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan beri cahaya. Allah akan berikan petunjuk dan selamat, keselamatan di hari kiamat nanti. Sedangkan yang tidak menjaga sholatnya, sholat 5 waktu, maka dia tidak diberi cahaya, tidak diberikan petunjuk, dan tidak diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kewajiban sholat kita ini. Kita jaga waktu-waktunya, wudunya, rukuk dan sujudnya, sehingga kita akan mendapatkan cahaya, keselamatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.